Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat jumpa kembali di channel saya, Joy Sang Pujangga. Kali ini seperti biasanya saya akan menceritakan kisah-kisah nyata yang ada di sekeliling kita. Sebelumnya saya mohon untuk sedekahnya bisa subscribe, like, dan komen, karena sedekah adalah ladang pahala bagi kita semua. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang anak-anak sekolah di Jakarta, atau bisa kita sebut juga dengan singkatan STM. Dulu anak-anak pelajar sekolah STM di Jakarta sangat-sangat brutal. Anak-anak sekolah STM di Jakarta kebanyakan mereka mencari ketenaran. Mungkin bukan hanya anak-anak STM saja, anak SMA pun seperti itu, khususnya yang berada di Jakarta. Mereka menginginkan sekolah mereka dianggap yang paling hebat dan yang paling terkuat, dengan cara mereka bertawuran dengan anak-anak sekolah lainnya. Di setiap sudut lampu merah Jakarta, di setiap jam-jam pulang sekolah, tidak asing lagi pasti akan kita temui anak-anak sekolah bertawuran dengan anak-anak sekolah yang lainnya. Mereka saling berbentrokan satu sama lain. Tidak sepantasnya mereka lakukan sebagai seorang pelajar. Kadang pula mereka selalu membawa benda-benda tajam, seolah mereka seperti seorang preman yang berseragam sekolah. Dan tak jarang pula bagi mereka melakukan hal-hal yang mistis, seperti memakai ilmu kebal senjata atau ilmu tahan pukul. Mereka melakukan semuanya sekedar semata-mata hanya untuk bisa dibilang paling hebat dan paling yang terkuat di sekolahnya. Dulu teman saya yang bernama Robi sangat-sangat semangat jika saat-saatnya jam-jam berangkat sekolah. Dia bersekolah tujuannya hanya untuk bertawuran, sampai-sampai dia harus membawa senjata tajam. Senjata tajam kala itu yang dibawa mereka ada celurit, ada gir motor, ada pisau, ada golok, dan ada juga yang membawa buntut sabit ikan pari. Kala itu anak-anak STM di Jakarta sangat-sangat brutal. Ada satu teman saya kala itu yang bernama Robi. Robi setiap dia ingin berangkat sekolah, dia selalu membawa senjata tajam berbentuk celurit yang selalu dia selipkan di tasnya yang besar. Sungguh-sungguh aneh tapi nyata, itulah pelajar-pelajar STM yang ada di Jakarta. Mereka tidak memikirkan resiko apa yang mereka bawa saat itu. Mereka hanya mengikuti amarah dan ego mereka. Maklum, mereka anak-anak remaja, anak-anak yang masih berdarah muda. Robi ketika ingin berangkat sekolah, dia sempat ditegur oleh kedua orang tuanya. Tanya orang tuanya kepada Robi, "Apa yang kamu bawa? Kok tas kamu berisi besar sekali?" Dengan segala tipu daya Robi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang tuanya. Robi berkata, "Hari ini saya mau praktek, Pak. Tas yang saya bawa ini isinya alat-alat praktek untuk sekolah, Pak." Jawab Robi kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya berkata, "Oh gitu, ya udah, moga-moga praktek kamu hari ini lancar ya, Nak." Robi berhasil mengelabui orang tuanya. Dengan semangatnya dia berangkat sekolah karena teman-temannya sudah menunggu di perapatan gang depan rumah Robi dengan tas berisikan celurit dan benda-benda tajam lainnya. Saat Robi bertemu dengan sekumpulan teman-teman Robi, anak-anak sekolah lainnya di perapatan depan rumah Robi, mereka seperti biasanya menunggu bis antar kota yang lewat di depannya. Mereka memberhentikan dan lalu menaiki bis itu, dan tidak sedikit dari teman-teman Robi harus menaiki di atas kap bis itu. Setelah kendaraan mereka mulai berjalan, tidak lama kemudian mereka bertemu dengan anak-anak sekolah lainnya, tepatnya di pertigaan lampu merah di ujung jalan. Dengan serentaknya, dengan gagahnya mereka turun dari bis angkot itu. Lalu terjadilah tawuran satu sama lain, di mana si Robi yang tadinya sebelum berangkat sekolah selalu mempersiapkan barang-barang tajam di tasnya, kini mulai dikeluarkannya. Seakan-akan dia paling hebat, seakan-akan dia paling gagah. Dia menunjukkan benda tajam itu ke depan lawan-lawan teman sekolahnya. Akhirnya Robi pun mengalami naas atau apes saat itu. Benda tajam celurit yang dibawa Robi ternyata tidak ada gunanya dan tidak bisa membantu Robi sama sekali. Seketika Robi pun akhirnya terhantam oleh stik golep di belakang pas kepalanya. Bercucuranlah darahnya si Robi saat itu. Semua anak-anak sekolah dengan spontannya membubarkan diri. Aparat polisi pun mulai berdatangan dan Robi pun bergegas dibawanya ke rumah sakit. Alhasil si Robi mendapatkan 10 jahitan di belakang kepalanya.
Dengan emosi dan puncaknya darah muda mereka, mereka membalaskan dendam dikarenakan salah satu teman mereka harus masuk rumah sakit. Tawuran kedua pun terjadi tanpa adanya Robi saat itu, di mana posisi Robi saat itu sedang berbaring di rumah sakit dalam keadaan koma. Dan teman-teman Robi saat itu di luar sana sedang bertawuran, membalaskan dendam dikarenakan temannya yang bernama Robi masuk dalam rumah sakit. Terjadi naas yang untuk yang kedua kalinya yang terjadi pada teman-teman Robi. Dikala itu, di saat teman-teman Robi sedang bertawuran, datanglah sekelompok polisi. Lalu mereka kocar-kacir. Beberapa dari teman Robi pun tertangkap dan akhirnya dibawa di salah satu polsek di Jakarta. Mereka dibimbing, ditatar, dan dikasih pengertian. Tidak jera dan tidak kapok. Setelah mereka tertangkap polisi, besok harinya mereka pun akan melakukan hal yang sama seperti itu. Mereka terus bertawuran dan bertawuran di setiap perapatan lampu merah di Jakarta. Seakan-akan mereka mengutamakan gengsi, biar dianggap sekolah mereka sekolah yang paling hebat dan yang paling terkuat di antara sekolah-sekolah yang lainnya. Dan ada salah satu teman Robi yang memakai salah satu ilmu kebal senjata tajam saat itu. Di saat usia mereka yang masih muda dan mereka masih duduk di bangku sekolah, tidak sepantasnya sebagai seorang pelajar harus bermain dengan orang pintar. Ilmu kebal senjata tajam memang sungguh-sungguh aneh anak-anak sekolah di Jakarta saat itu. Seharusnya saat itu yang mereka cari adalah pelajaran dan untuk masa depan mereka sendiri, bukannya ilmu kekebalan atau tawuran di saat mereka masih duduk di bangku sekolah. Alan, kita sebut saja namanya Alan. Alan adalah salah satu temannya Robi yang memakai ilmu senjata tajam dan ilmu tahan pukul. Setiap terjadinya pertarungan atau tawuran, Alan pun maju paling depan. Seakan-akan dia gagah, dia hebat. Dia kebal akan senjata tajam apapun. Alan adalah seorang pelajar yang berperawakan sangat-sangat tidak terlalu besar. Karena yakinnya dengan ilmu yang dia punya, dia maju paling depan, seakan-akan dia yang paling gagah di antara yang lainnya. Dengan hantaman benda sekeras apapun dan benda setajam apapun, saat itu Alan memang benar-benar sangat kebal. Akhirnya Alan pun mendapatkan hari naasnya. Salah satu siswa dari sekolah lainnya mengerti kelemahan Alan saat itu. Akhirnya Alan pun tersungkur seperti Robi. Derita Alan pun tidak seperti yang derita Robi saat itu. Robi masih bisa menerima 10 jahitan di kepalanya dan nyawanya pun masih bisa tertolong. Sangat-sangat apa saat itu Alan pun akhirnya tidak bisa tertolong. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Semoga Alan diterima di sisinya dan dimaafkan segala dosa-dosanya. Dan akhirnya dalam beberapa minggu terjadi keheningan. Bagi mereka yang masih bisa berpikir, mereka berpikir secara jernih. Mereka tidak akan melakukan tawuran kembali. Tapi bagi mereka yang masih mempunyai amarah yang sangat besar, mereka akan melakukan hal seperti itu kembali. Tawuran seperti biasanya. Di sini saya menceritakan tentang realita kejadian pelajar-pelajar yang ada di Jakarta, anak-anak STM, anak-anak SMA yang berada di Jakarta. Mereka selalu melakukan tawuran, seakan-akan tawuran sudah menjadi aktivitas mereka untuk sehari-hari di saat mereka masih berseragam sekolah. Mudah-mudahan bagi pendengar setia Joy Sang Pujangga tidak melakukan hal-hal yang negatif seperti apa yang saya ceritakan di video ini. Semoga kawan-kawan yang di luar sana selalu melakukan hal-hal yang positif. Itu pesan dari saya. Ambil sisi positif dari semua cerita ini. Saya Joy Sang Pujangga. Kita kembali lagi di cerita-cerita realita yang akan datang.